Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Putra dari kelas Fisika Komputasi 2B1 dan saya berNIM 082111333340. Dan berikut adalah video mengenai FFT dan juga DFT untuk soal nomor 3 ujian akhir semester untuk Fisika Komputasional 2B1. Di sini saya akan menampilkan bagi berikut eh, mungkin di sini adalah soal UAS nomor 3 mengenai DFT dan juga FFT. Nah, di sini mungkin saya akan bahas DFT terlebih dahulu. Yaitu secara analitik rumus dari transformasi Fourier, rumus dari transformasi Fourier adalah seperti ini ya. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih transformasi Fourier. Karena di sini transformasi Fourier itu sendiri merupakan suatu persamaan ataupun metode yang dapat mengubah suatu persamaan atau function yang awalnya dari domain waktu menjadi frekuensi maupun sebaliknya. Nah, di sini mungkin awalnya dari rumus Euler, dari rumus transformasi Fourier yang ini seperti ini. Lalu untuk pengembangannya secara analitik menggunakan rumus Euler dengan E sama dengan cos theta plus J sin theta. Jadi E-nya yang dimaksud ini merupakan E dari J dan theta, sehingga menghasilkan cos theta plus J sin theta. Dan akhirnya menjadi E sama dengan minus J omega T sama dengan cos minus omega T plus J sin omega T, di mana omega adalah 2pi K per N dengan N adalah indeks waktu. Lalu untuk E sendiri merupakan, sehingga E dapat dikatakan sebagai 2pi Kn per N besar sama dengan cosinus minus 2pi Kn per N besar dengan ditambahkan dengan sin 2pi Kn per N. Dan K merupakan 0 menuju 1, sehingga dan juga K merupakan lebih dari 0, sehingga di sini hasilnya akan bervariasi. Lalu untuk
Kalau kurang dari 0, hasilnya juga akan bervariasi. Di sini berkebalikan. Di sini otomatis bila K-nya ini dikurang dari 0 kan, otomatis dia akan minus ya. Dan ini dia akan mengadakan minus ini. Sehingga akan berkebalikan. Bila dia cost ini naik karena K-nya ini lebih dari 1, lebih dari 0, maka pada pada K, bukan naik, tapi turun, karena ini minus ya, karena ini minus. Lalu pada K itu minus, otomatis dia akan naik di sini, seperti itu. Lalu didapatkan rumus FK sama dengan FTE C2N 2Pi KN dt. Ini merupakan integral parsial yang mendapatkan FK sama dengan ini numerikalnya. Nah, ini numerikalnya karena kosinus dan sinus itu merupakan fungsi produk dengan periode 2pi, maka artinya pada cos X sama dengan cos plus 2pi, lalu juga pada cos X sama dengan sinus X plus 2pi. Nah, ini merupakan hasilnya dari transformasi Fourier yang biasa. Lalu untuk karena persamaan tadi dapatkan sehingga cos minus 2pi kn per n plus 2 karena tadi 2pi ya, sehingga plus J ini plus J sin min 2pi kn per n plus 2pi lagi sama dengan cos 2pi kn per n besar dengan J sama dengan sin 2pi kn per n. Dan kalau kita dapatkan rumus DFT-nya itu hingga sama dengan n-1 n sama dengan 0 dari 0 ke mn cos 2pi kn per n dikurangi J sigma dari 0 pada sampai n minus 1 sin 2pi n kn per n besar. Nah, di sini ini merupakan formula atau persamaan bilangan real, dan ini merupakan persamaan bilangan kompleks atau imajiner. Nah, ini ya. Ini merupakan DFT. Nah, ini merupakan DFT.
Lalu kita akan masuk pada FFT atau Fast Fourier Transform. Seperti itu. Nah, pada ini secara analitik itu formulanya otomatis merupakan integral dari Ft, sehingga ini bergantung dengan waktu, dengan Kt sama dengan, nah ini domain frekuensi omega ini. Lalu kita mendapatkan bentuk numerik Fk sama dengan n cos 2pi kn per n min c n dengan 0 n plus minus 1 f n sin omega 2pi kn per n. Nah, ini kita dapatkan ini. Lalu mungkin untuk langsung didapatkan persamaan akhir ya. Sebenarnya tidak akan saya bahas lebih lanjut karena ini memang sudah analitik seperti ini, dan untuk ini analitiknya dan itu bentuk numeriknya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.